Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam kanal Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini tentu tidak akan menista budaya dan tradisi. Semua wujud dari keyakinan kita bahwa Allah menciptakan berbeda, bineka tunggal ika. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita belajar jujur pada diri sendiri, utamanya ketika kita menyaksikan dengan cermat saudara-saudara kita yang giat di sosial media, terutama yang berbasis agama, tentu saja karena kami Islam berbasis agama Islam, maka sangat jarang dijumpai, bahkan rasanya belum ada saudara-saudara kita yang akar pengkajiannya itu selain tentu saja utamanya didasarkan pada syariat dan tarekah atau sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka data apalagi analisa sangat amat sulit kita temui pada proses dakwah Islamiyah. Sehingga yang terjadi adalah masing-masing mubaligh menyampaikan apa yang dibaca, apa yang diketahui dari ulama-ulama terdahulunya. Sebenarnya sekali lagi tidak berupaya untuk mengumpulkan data dan menganalisa, sehingga satu sabda Nabi saja sudah cukup untuk meluluh lantakkan tradisi dan budaya. Mulai dari yang paling sering menjadi sorotan tahlilan, ulang tahun, sesaji, dan lain-lainnya. Seluruh yang berbudaya atau yang berbau budaya atau tradisi diluluh lantakkan dengan cukup sabda Nabi satu-satunya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini sahih insyaallah dari Imam Tirmizi. Ini dipakai untuk piranti generalisme apapun. Jadi yang serupa dengan kaum, maka perilaku itu termasuk kaum itu. Padahal kita lupa tokoh legendaris yang sangat kita kagumi, salah satunya, bukan satu-satunya, yakni adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika beliau pertama kali mengenakan jas, maka di daerah Kauman, Ngayogyakarta, Hadiningrat, orang ramai membicarakan bahwa Ahmad Dahlan, darwis muda ini, sedang mencontoh orang-orang kafir. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini dampak dari pemaknaan
hadis tanpa lambaran data, tanpa bersusah payah meneliti dan menganalisa, tanpa harus sengaja melakukan penelitian, grounded yang paling rada pekiwuh, rada iwuh. Kalau kita masuk di dalam tradisi budaya, kemudian kita menyelami, kita berusaha mencari tahu, maka sabda yang satu itu tidak akan semena-mena kita tarik-tarik kemanapun, sehingga seluruh tradisi yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi semuanya adalah bid'ah dolalah, sesuatu yang betul-betul dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Padahal kita jika menyadari dengan seksama, agama apapun tidak pernah akan bisa melepaskan dari tradisi dan budaya. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, serupa dalam survei kami yang sederhana. Kemudian saya berusaha menulisnya dengan syair sabdana. Jadi syair ini insya Allah ilmiah gitu. Karena apa? Empirik, ada datanya. Datanya apa? Datanya tentang tradisi dan budaya Nusantara, tradisi dan budaya setidaknya Jawa, setidaknya Malang Raya. Supaya tidak terlalu panjang, maka kami berpandangan bahwa sudah waktunya, apalagi bagi mubaligh muda, untuk satu, berangkat dari syariat, kemudian dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW, mengindahkan pendapat ulama salaf, masuk pada pengumpulan data, lanjut pada analisa, kesimpulan baru disampaikan kepada khalayak. Sungguh Islam salama yuslimu, yang berarti kedamaian, kebahagiaan, keteduhan, kebahagiaan untuk semuanya, keteduhan untuk semuanya, keselamatan untuk semuanya. Bukan saja untuk umat Islam, apalagi yang berdakwah itu semata, akan senantiasa mendominasi perilaku sikap bangsa Indonesia, apapun agamanya. Jadi agama apapun, ketika berangkat dari kitab suci, kemudian data analisis yang memadai, maka insya Allah sosial media massa tidak akan dipenuhi dengan warna-warna menista. Jika kita harus beda, maka kita meyakini ada dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika. Menyudahi dari tinjauan hadis yang kita coba elaborasi dalam tradisi dan budaya berdasar data, maka izinkan saya membawakan sebuah syair sabdana yang ke 15.328, serupa bagian ke-7. Ini berarti ada bagian 1, 2, dan seterusnya sampai 7. Serupa bagian ke-7. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, patut diterapkan bijaksana. Penyerupaan tradisi budaya diberi spirit Islam niscaya. Tahlilan paling banyak dilaksanakan, dijadikan dakwah agama. Di era Android,
tahlilan dinista dengan alasan diada-ada, menyerupai tradisi kepercayaan agama sebelum Islam ada. Banyak yang lupa Rasul Muslim di penjuru dunia. Tak ada kaum tanpa Rasul diutusnya. 17 Mei 2022. Tentu berbeda niscaya, tetapi bijak, berpendapat, beretika, tentu kewajiban kita bangsa besar Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.